Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat. Di akhir pekan ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan dan melanjutkan segala pekerjaan. Sebelum kita melanjutkan segala pekerjaan kita, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lalu. Kami percaya Tuhan sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari kemarin, hari ini dan untuk seterusnya pun Engkau selalu menyertai kami. Berkati kami di dalam segala aktivitas, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami senantiasa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu dan Engkau memberkatinya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 25 November 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 140 ayat 14. Dalam bahasa Batak, Psalmen 140 ayat 14. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tongondo sai pujion ni aka partigorido goarmo sogut. Saimian di jolo ni bohimdo aka na ujur roha. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari-hari ini dunia semakin kacau. Banyak yang terjadi tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan kehidupan. Dunia semakin kejam dan jahat. Pikiran mereka ingin menghancurkan orang-orang yang benar dan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, manusia dunia ini berusaha untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kejahatan merajalela, fitnah di mana-mana, dan pencitraan pun sedang marak-maraknya. Hidup tidak jujur, mencuri atau mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang terjadi pada saat ini di dalam kehidupan kita setiap hari, ini sudah dialami oleh pemazmur di masa hidupnya dulu. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami tekanan, dan juga mengalami ketidakadilan. Di dalam rasa ketidakadilan yang terjadi dalam hidupnya lah pemazmur mengangkatkan doa permohonan kepada Tuhan. Meminta agar Tuhan meluputkan dia dari berbagai-bagai penderitaannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 2 di pasal 140 ini. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat 5. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Pemazmur sadar betul kalau apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, Tuhan tahu. Dan dia pun sangat tahu benar kalau Tuhan Allah itu sanggup menolongnya. Oleh sebab itulah dia sangat menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan sanggup melepaskannya dari
penderitaan yang sangat dalam. Bahkan bukan hanya penderitaan Daud saja, pastilah juga penderitaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwasanya Yesus mengutus murid-muridnya untuk masuk, memberitakan firman dan menyatakan kabar kebenaran, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu bisa kita baca di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan harus tetap menjadi pribadi yang lemah lembut. Tetap menjadi domba yang baik, domba yang taat. Orang-orang yang berdosa, dunia yang berdosa itu digambarkan seperti serigala. Dan anak-anak Tuhan, dia tetaplah menjadi domba. Oleh sebab itu, karena dunia yang semakin jahat, kita harus tetap tulus, kita tetap harus berhikmat untuk menjalani kehidupan kita. Jangan biarkan kekerasan dunia mengkontaminasi kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan dunia mendominasi segala perbuatan kita di bumi. Tetapi tetaplah menjadi domba yang baik, domba yang taat, domba yang penurut. Karena apa? Karena di dalam ketaatan kita, seberat apapun perjuangan kita, sesakit apapun yang kita derita, itu tidak pernah menghambat kita untuk tetap memuji Tuhan. Segala kesulitan tadi, penderitaan tidak akan membuat kita terhambat untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita diminta di dalam renungan pada hari ini untuk terus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang terus mau dengar-dengaran dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalani hidup ini di dalam kebenaran. Orang benar, pastilah dia selalu memuji Tuhan. Sekalipun hidupnya tidak selalu berjalan dengan mudah. Tetapi sebagai orang benar, dia tahu ada jawaban Tuhan, ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan baginya di dalam setiap persoalan. Lalu dikatakan lagi, orang jujur akan tetap diam di dalam Tuhan. Artinya, kita tidak bisa mengandalkan apapun. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia untuk mengatasi setiap persoalan kita. Oleh sebab itu dikatakan orang-orang yang jujur, artinya kita mengakui keberadaan kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu orang yang jujur, dia akan terus hidup diam di dalam Tuhan. Artinya Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan? Molo di batado ngata, isi bealota. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup benar dan memuji Tuhan, dan teruslah jujur tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan tetap setia, menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kami diingatkan untuk tetap mengandalkan Engkau. Tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kami di dalam setiap perkara hidup kami. Berkati kami Tuhan. Mampukanlah kami untuk melewati hari-hari hidup kami. Dan kami menjadi pemenang di dalam pertarungan iman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.